Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cerina Ayu dari kelas 1A Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Anatomi Fisiologi tentang materi dasar-dasar anatomi fisiologi. Sistem kardiovaskuler itu diperantarai oleh satu organ, yaitu jantung, di mana jantung itu sebagai salah satu hal yang penting dalam menjaga homeostasis atau keseimbangan tubuh. Jadi sesuai dengan fungsinya, jantung memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Kemudian darah harus dipompa secara konstan ke seluruh pembuluh darah sehingga dapat mencapai sel tubuh dan terjadi pertukaran material. Nah, contohnya adalah darah itu membawa sel darah merah, di mana sel darah merah atau hemoglobin itu mengikat O2. Jadi di mana hemoglobin itu dibawa oleh jantung. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh supaya mencapai sel. Jadi di mana nanti O2 itu akan dibutuhkan oleh sel. Itu salah satu fungsinya ya. Nah, selanjutnya kita ke anatomi jantung dulu. Jadi anatomi jantung, jantung itu terdiri atas dua bagian atau 4 ruangan, yaitu yang terbagi menjadi 4 ruangan di atas, dua bagian atas yang disebut sebagai superior atau disebut sebagai atria. Bagian superior disebut sebagai atria atau atrium. Sedangkan bagian bawah atau inferior disebut sebagai ventricle. Nah, makanya kita mengenal ada atrium kanan dan atrium kiri karena dia dua bagian di atas. Kemudian ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri, di mana bagian-bagian itu mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, di bagian superior atau bagian atas atau bagian atrium itu, terutama atrium kanan, dia menerima darah dari 3 vena, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan sinus coronarius. Sedangkan ventrikel kiri, dia menerima darah dari paru melalui vena pulmonalis. Nah, untuk karakteristik ventrikel kiri lebih besar dan merupakan ruangan jantung yang paling tebal. Nah, ini adalah gambaran dari 4 ruangan jantung tersebut ya. Bagian superior, yaitu yang disebut sebagai atria atau atrium, terbagi menjadi dua, sesuai dengan sisinya. Kalau sisi kanan disebut sebagai atrium kanan, yang sisi kiri disebut sebagai atrium kiri. Sedangkan yang bagian inferior itu ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri, di mana tugas dan fungsi dari 4 ruangan jantung itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, kita ke ketebalan otot jantung dan fungsinya. Jantung itu sudah mempunyai ruangan sendiri-sendiri. Tebalnya juga berbeda. Kenapa berbeda? Karena tergantung dari fungsinya masing-masing. Sisi sebelah kanan, yaitu atrium kanan dan ventrikel kanan, bekerja lebih ringan. Dia memompa dengan tekanan yang rendah karena sisi sebelah kanan itu hanya memompa ke paru. Ventrikel kanan hanya memompa ke paru, sehingga jaraknya pendek. Ketika jarak pendek, maka tekanannya juga tidak terlalu tinggi. Kemudian ventrikel kiri memompa darah dengan jarak yang jauh. Jadi ventrikel kiri itu memompa ke seluruh bagian tubuh, maka dia tekanannya harus tinggi. Tahanan aliran juga lebih luas. Makanya ventrikel kiri itu bekerja lebih berat dibandingkan dengan ventrikel kanan untuk mempertahankan rata-rata aliran darah. Sehingga dari strukturnya otot jantung sebelah kiri atau ventrikel kiri akan jauh lebih tebal dibandingkan dengan ruangan jantung yang lain. Nah, kemudian di bagian jantung juga ada yang namanya katup jantung. Katup jantung itu suatu sekat ya, sekat yang membatasi antara atrium dan ventrikel. Jadi katup itu ada di bagian kanan yang kita sebut sebagai katup tricuspidalis karena dia ada tiga, tiga, tiga lapisan ya, kok tiga lapisan? Maksudnya tiga katup. Kemudian yang di atau tiga telinga, gampang. Kalau yang di sebelah kiri ada ventrikel kiri yang terdiri atas dua telinga atau dua katup yang kita kenal sebagai katup bicuspidalis atau katup mitral. Jadi yang sebelah kanan disebut katup tricuspidalis, yang di sebelah sisi sebelah kiri disebut katup bicuspidalis atau katup mitral. Nah, fungsinya apa katup? Katup yaitu berfungsi mengatur aliran darah. Ini ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa katup tricuspidalis berada di atrium kanan dan ventrikel kanan, dan katup bicuspidalis berada di atrium kiri dan ventrikel kiri. Kita lihat kembali fungsinya di sini ya. Ketika darah mengalir dari atrium kanan menuju ke ventrikel kanan,
Jadi fungsinya katup ini membuka. Ketika tekanan yang tinggi di sini, ketika tekanannya tinggi atau darah yang ada di sini banyak, maka katup akan membuka untuk mengalirkan darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Kenapa kok perlu ada katup? Supaya tidak ada aliran balik. Jadi ketika darah sudah ke ventrikel kanan, katup menjaga supaya darah tidak masuk kembali ke atrium kanan. Begitu juga sebaliknya di ventrikel kiri sama atrium kiri juga mempunyai fungsi yang sama. Nah, ini adalah sirkulasi dari ini adalah sirkulasi jantung ya. Jadi awalnya adalah dimulai dari masuknya darah di ventrikel kanan. Jadi dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan kemudian ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan kemudian darah masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Nah, setelah masuk paru-paru, ini darah akan digantikan oleh O2. Jadi dari respirasi ketika menghirup O2 akan mengikat O2 itu akan mengikat darah di paru-paru. Nah, kenapa darahnya biru di sini? Kita gambarkan sebagai warna biru. Karena digambarkan sebagai warna biru itu menggambarkan bahwa kadar O2-nya itu sedikit atau tinggi CO2. Jadi ketika di paru darah itu akan mengikat O2 yang diambil dari pernafasan. Nah, selanjutnya ketika dari pernafasan ini, dari paru ini sudah mengikat O2, maka darah sudah kaya akan O2. Ketika sudah kaya akan O2, dia siap untuk kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Ketika melalui vena pulmonalis, kemudian darah kembali melalui ke atrium kiri terlebih dahulu, baru ke ventrikel kiri. Nah, setelah di ventrikel kiri, baru darah disirkulasikan ke seluruh tubuh. Nah, ini ke seluruh tubuh, ke sel-sel yang ada di jaringan. Kemudian sel-sel yang kemarin kita diskusikan mengenai biologi sel ya, sel itu akan menerima darah dari jantung ini untuk kemudian akan melakukan respirasi sel. Nah, setelah respirasi sel hasilnya O2 kan, O2 maka O2 itu akan menembus ke kapiler darah atau di pembuluh darah, kemudian dia akan kembali ke jantung untuk kembali ke pulmo supaya mendapatkan O2 kembali. Nah, ini ringkasan dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi darah dari sistemik masuk ke atrium kanan melalui katup tricuspidalis, kemudian ke ventrikel kanan, kemudian ke katup ke vena pulmonali, kemudian ke arteri pulmonali, kemudian ke pulmo, kembali ke vena pulmonali, kemudian ke atrium kiri, katup bicuspidalis, ventrikel kiri, dan kemudian katup aorta. Nah, kemudian kembali ke sel, ke jaringan. Nah, kemudian lalu bagaimana respon kardiovaskuler terhadap stres? Jadi sebetulnya kenapa kadang-kadang kita merasa berdebar-debar, kemudian kita merasa ngos-ngosan. Nah, kemudian itu salah satunya penyebabnya adalah stres. Stres itu bukan stres pikiran saja, tetapi aktivitas fisik itu juga merupakan suatu stres terhadap kardiovaskuler. Akibatnya apa? Akan terjadi perubahan. Apakah itu normal? Itu normal sebetulnya sebagai proses homeostasis atau keseimbangan. Nah, jadi terdapat situasi normal yang mengganggu homeostasis. Misalnya, Anda lari. Ketika berlari itu juga akan terjadi perubahan respon kardiovaskuler. Misalnya Anda butuh oksigen lebih banyak. Ketika butuh oksigen lebih banyak untuk lari, otomatis nadinya akan meningkat. Nah, itu adalah respon kardiovaskuler. Tujuannya apa? Yaitu mempertahankan aliran darah yang adekuat ke otak dan otot jantung dalam berbagai situasi. Kadang-kadang kita perlu nadi meningkat. Kadang-kadang kita perlu nadi menurun. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau pas tidak lari ya nadinya tidak terlalu cepat karena kita tidak butuh terlalu banyak oksigen. Sistem pernapasan. Organ-organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan
pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur suhu udara pernapasan. Yang kedua, faring merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernafasan, dan saluran kerongga hidung. Di dalam faring terdapat epiglottis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya, laring. Pada bagian ini ditemukan pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Dan trakea terdiri dari 3 lapisan epitel bersilah dan berlendir yang merupakan lapisan paling dalam, lapisan tulang rawan berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya, dan lapisan terluarnya adalah jaringan ikat. Selanjutnya, bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Dan bronchiolus adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Ada juga alveolus, terdapat di dalam kantung alveolus. Dinding alveolus sangat tipis dan elastis, berbentuk bola. Pada permukaannya banyak terdapat pembuluh kapiler, berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Dan paru-paru merupakan organ pernapasan utama, dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput tersebut terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Mekanisme inspirasi atau pemasukan udara ke dalam paru-paru. Otot-otot interkostral berkontraksi akibat tulang rusuk terangkat. Kontraksi otot interkostral diikuti oleh kontraksi otot diafragma. Akibat kontraksi kedua otot ini, rongga dada menjadi membesar. Rongga dada yang bertambah besar menyebabkan tekanan udara di paru-paru menjadi kecil. Akibatnya, udara masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan mekanisme ekspirasi atau pengeluaran udara ke dalam paru-paru, otot-otot interkostral berelaksasi, akibatnya tulang rusuk turun. Relaksasi otot interkostral diikuti oleh berelaksasinya otot diafragma. Akibat relaksi kedua otot ini, rongga dada menjadi mengecil. Rongga dada yang mengecil menyebabkan tekanan udara di paru-paru membesar. Akibatnya, udara keluar dari paru-paru ke lingkungan. Itulah materi penyampaian saya, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.